kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari ini mendapat berkah dan bermanfaat untuk diri kita sendiri ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini saya absen ya. 1 Hikmah, Tika, Lina, Almainova, Yani. Supaya suasananya tidak terlalu kaku, kita akan mengadakan SBQ dulu, meregangkan otot kita. Setuju? Setuju. Nya sangat sederhana untuk melonggarkan atau meringankan otot-otot kita yang kaku ya. Nah, sebagai contoh si Andi depan sebagai contoh ya. Jadi SBQ-nya nanti kita berbaris seperti maaf ya, berbaris seperti ini. Nanti saya akan menginstruksikan ada 4 bagian. Yang pertama itu hujan rintik-rintik berarti seperti ini. Oke. Yang kedua yang kedua itu hujan batu seperti ini. Coba ini mas aja lah ya. Yang ketiga itu ada hujan petir. Wow, seperti ini lebih enak lagi ya. Dan yang terakhir itu adalah angin kencang, angin goyang-goyang seperti ini. Oke, sudah siap semua? Nah sekarang mohon untuk berdiri dan dibuat seperti tadi. Nah, dibuat dua bagian nggak apa-apa. Karena kalau semuanya nggak muat nanti. Oke, ya. Oke, ikuti instruksi saya ya. Hujan rintik, 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 hujan batu, 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 hujan petir, hujan petir, hujan petir, hujan petir, hujan petir, hujan petir, angin kencang, angin kencang, angin kencang, angin kencang. Sekarang kita posisinya balik lagi. Oke, sudah siap? Hujan rintik, hujan rintik, hujan rintik, hujan rintik, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan petir, hujan petir, hujan petir, angin kencang, puting beliung. Oke, sudah. Gimana semuanya? Masih kurang? Kalau masih kurang, minuman bisa dicoba pakai parfum. Untuk perkuliahan kita pada hari ini yaitu mengenai materi bimbingan kelompok. Sebelumnya di sini ada yang mengetahui nggak apa itu bimbingan kelompok? Ada yang mengetahui? Kalau ada, bilang ada. Kalau tidak, tidak. Tidak ya. Itulah mengapa tujuan kita kuliah di sini. Saya akan menjelaskan mengenai Oke. Untuk RPS-nya sudah saya bagikan di grup kan? Jadi di sini sedikit saya menjelaskan untuk RPS kita, yang mana capaian dari mata kuliah ini yaitu pada umumnya mahasiswa mampu untuk bertanggung jawab dan menguasai konsep serta mensistemkan teori bimbingan kelompok dalam pengembangan dan implementasi ilmu keislaman, ilmu pengetahuan, teknologi, bidang bimbingan, dan konseling dalam konteks ke-Indonesia. Jadi bimbingan kelompok kita ini berkaitan dengan aspek-aspek yang ada dalam CPNK saat ini. Oke. Dari penjelasan kertas ini langsung saja saya akan menjelaskan mengenai materi yang akan kita bahas mengenai layanan bimbingan kelompok. Jadi sebelumnya kita bahas dulu hakikat dari bimbingan kelompok sendiri ya.
Yang pertama itu konsep dari bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini merupakan salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling, ya, yang mana bantuan yang diberikan oleh tenaga profesional bisa berupa konselor, guru BK ataupun fasilitator terhadap beberapa individu yang membentuk suatu kelompok, yang tujuannya adalah mengatasi masalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Oke, sampai di konsep itu sudah jelas atau bagaimana? Jadi kunci konsep dari kelompok itu ada 3. Yang pertama itu merupakan bantuan yang diberikan oleh tenaga profesional. Terus yang kedua itu terdapat pemimpin kelompok ataupun anggota kelompok. Dan yang ketiga itu dinamika kelompok. Karena dalam bimbingan kelompok, jika tidak ada 3 unsur itu tidak akan terjadi. Ya. Jadi yang dimaksud dengan pemimpin kelompok itu adalah konselor tadi. Jadi di suatu kegiatan bimbingan kelompok itu ada satu orang yang ditunjuk sebagai pemimpin kelompok. Tugas dan fungsinya itu adalah untuk membimbing kelompok tersebut agar berjalan dengan sesuai aturannya. Jadi semua tanggung jawab kegiatan kelompok itu ada pada pemimpin kelompok. Jadi di dalam tugas pemimpin kelompok tadi ada anggota kelompok. Jadi anggota kelompok itu di dalam bimbingan kelompok itu menyampaikan pendapatnya masing-masing secara sistematis atau berurutan. Jadi setiap kegiatan di kelompok itu diharuskan untuk menyampaikan suatu pendapat, baik itu pendapat, baik itu pertanyaan atau pernyataan. Intinya harus berkomunikasi. Maka dari itu berkaitan dengan dinamika kelompok tadi. Jadi dinamika itu adalah suatu penggerak. Jadi kalau tidak ada dinamikanya berarti tidak bergerak. Di mana penggeraknya? Yaitu tadi dipimpin oleh pemimpin kelompok dan anggota kelompok itu saling berkomunikasi atau bertanya ataupun menyatakan ataupun berdiskusi seperti itu. Dalam bimbingan kelompok itu batasan untuk pesertanya itu berjumlah 15 orang. Tidak efektif karena kalau lebih dari itu tidak efektif lagi, tidak kondusif seperti itu ya. Jadi di dalam bimbingan kelompok itu dibagi lagi menjadi 2, ada kelompok kecil dan ada kelompok besar. Kalau yang kelompok kecil itu minimal 5 sampai 7 orang. Tapi kalau kelompok besar dua kali lipatnya dari itu, 7 sampai 15 orang, gitu ya. Jadi di dalam kelompok itu yang akan dibahas itu adalah masalah-masalah yang sedang terjadi. Apa contohnya masalah-masalah yang sedang terjadi? Yang saat ini sedang panas-panas terjadi apa? Ya, siapa? Angkat tangannya. Masalah apa? Masalah korupsi. Jadi nanti kita membahas masalah korupsi, kita selesaikan secara bersama-sama dengan cara yang tadi menyampaikan berbagai macam pendapat dan pertanyaan. Itu adalah topik bebas namanya. Jadi kalau di dalam bimbingan kelompok ini ada 2 topik yang dibahas, ada topik bebas dan ada topik tugas. Kalau topik bebas itu permasalahannya berasal dari anggota kelompok. Tapi kalau topik tugas itu masalahnya sudah ditentukan dari awal oleh pemimpin kelompok. Jadi ada berapa tadi topik dalam bimbingan kelompok yang dibahas? Ada 2 apa saja? Yang pertama topik yaitu topik yang berasal anggota. Yang kedua topik yang berasal dari pemimpin kelompok. Sudah. Oke, sampai di situ ada yang ingin bertanya? Ya, silakan si saudari Nova. Dari situ tanya Pak, ini kan tadi Bapak sudah menjelaskan dinamika kelompok dan juga pengertian dinamika kelompok. Lalu untuk prakteknya itu
dari bimbingan kelompok itu dia dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap penutupan atau pengakhiran. Jadi dimulai dari tahap pembentukan. Jadi nanti di dalam anggota kelompok tadi kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Jadi perkenalannya itu satu-satu membentuk lingkaran. Jadi dari sebelah kiri misalnya berdiri menyebutkan nama dan nama dan hobi misalnya. Nama dan hobi. Nanti orang yang berikutnya itu sebelum dia memperkenalkan dirinya, dia harus menyebutkan dulu nama teman di sebelahnya tadi sama hobinya. Sampailah berikutnya itu adalah tahap pengenalan. Setelah semuanya saling kenal, barulah itu masuk dalam tahap pemahaman. Pemahaman tadi yang tadi ketua kelompok atau pemimpin kelompok itu memberikan pengertian atau konsep mengenai layanan pemimpin kelompok itu apa, agar anggota kelompok itu paham apa yang sedang dilakukannya, bagaimana caranya. Termasuklah di situ tujuannya apa. Tujuan dari mengadakan layanan pemimpin kelompok tadi. Yang mana tujuan itu ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Kalau tujuan khusus itu lebih ke pengembangan pribadi kita. Bisa dari keterampilan berbicara, mengendalikan emosi, menghargai orang lain, itu kan semuanya termasuk ke dalam pribadi kita. Dan yang kedua itu adalah tujuannya tujuan umum tadi, yang mana tujuan umum jelas untuk menyelesaikan suatu masalah yang kita bahas. Jadi umumnya menyelesaikan masalah, khususnya lebih ke proses dari pimpinan kelompok tadi. Oke. Terus barulah masuk ke dalam tahap peralihan. Jadi di dalam tahap peralihan ini, setelah kita mengetahui apa itu pimpinan kelompok, baru kita menjelaskan topik apa yang akan kita bahas. Tapi belum masuk dalam topik kegiatan. Setelah itu barulah dilakukan keyakinan dan kesiapan terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan dengan kelompok, orangnya itu dipilih dulu. Setelah dipilih, baru ditanyakan lagi sudah siap atau sanggup atau tidak untuk meluangkan waktunya, pemikirannya dan sebagainya dalam melaksanakan layanan kegiatan bimbingan kelompok. Jadi di situ ada kesempatan bahwasanya saya tidak kuat dengan topik ini Pak, saya tidak bisa atau bagaimana bisa untuk digantikan Pak. Kita lanjut. Yang berikutnya itu adalah tahap kegiatan. Yang mana di dalam tahap kegiatan ini ada inti dari bimbingan kelompok. Jadi inti ini yaitu tadi proses kita dalam menyampaikan suatu masalah. Misalnya topiknya kita pilih topik bebas. Berarti nanti misalkanlah saya sebagai ketua kelompok atau pemimpin kelompok nanti meminta masalah-masalah apa saja yang kita bahas. Jadi nanti misalnya orang sebelah kiri saya itu menyampaikan masalahnya, kita membahas masalah korupsi. Nanti yang kedua masalah ini, masalah itu, semuanya harus menyampaikan masalah. Terserah masalah apa, tapi masalah yang kekinian. Jangan masalah yang terdahulu yang sudah selesai atau apalagi dibahas gitu ya. Atau masalah yang akan datang yang kita belum tahu gitu. Misalnya kiamat terjadi 2024 atau 2000 berapa gitu. Kita belum tahu kan. Jadi masalah yang saat ini sedang hangat-hangatnya. Setelah itu barulah kita bermusyawarah dalam menentukan masalah mana yang akan kita bahas dengan landasan bahwasanya itu menyangkut dengan proses pembentukan dari jati diri kita, ya. Barulah masuk di dalam kegiatan itu terseliplah pengembangan diri secara tidak langsung. Seperti contohnya kita berbicara, itu melatih kita dalam berkomunikasi. Nah, secara tidak langsung masuk dalam pengembangan diri. Kalau kita mengendalikan emosi, misalnya ada orang yang mengajukan pendapat yang bertentangan dengan kita, tapi kita bisa menahan emosi untuk tidak memotong pembicaraan itu. Kan ada tuh, misalnya kita lagi asik ngomong, tiba-tiba dia ingin ngomong, dipotongnya. Nah, itu emosinya tidak terkendali atau kontrol dirinya dengan baik. Itu masuk dalam pengembangan diri.
dan sebagainya. Termasuk sebagai jiwa pemimpin itu ada juga. Baik itu dari cara dia memperhatikan pemimpin kelompok ataupun sebagai anggota kelompok dengan memimpin suatu kegiatan dengan kelompok itu. Bagaimana Saudari Nova? Apakah sudah jelas atau masih belum jelas? Oh, jadi tahap pembimbingan kelompok itu tadi tuh ada pengenalannya juga dan kesiapan dari masing-masing anggota gitu Pak ya. Bukan berarti kita ngambil ayo bimbingan kelompok itu, bukan gitu Pak ya. Tapi harus tanyakan kamu siap apa enggak bimbingan kelompok hari ini, kayak gitu ya Pak ya. Oh iya, tidak. Oke, baiklah. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri perkuliahan kita hari ini ya. Untuk tugasnya nanti saya share di grup dan jangan lupa untuk dikerjakan sebaik-baiknya sesuaikan dengan instruksi yang saya berikan ya. Oke, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari